kita akan kalah dengan orang yang konsisten mungkin 10-20% per tahun, tapi jangkanya lama gitu. Memang orang itu kuncinya tidak sabar gitu. Makanya kalau mau cepat kaya ya kerja guys, bukan diinvest. Tapi kalau misalnya gue boleh tahu juga, orang-orang yang baru ngalamin gitu kan, mereka beli saham Konglo yang kayak naiknya tinggi banget gitu kan, terus mereka pamer cuannya. Kan ketika lu ada di atas angin ya, lu kan akan ngerasa, oh gue nggak akan bisa kalah nih dari market kayak gitu kan. Nah itu gimana kayak? Aku ada satu cara sih. Biasanya aku berlatihnya ini sih. Kalau dalam istilah Buddhism ya, sorry ini agak masuk ke religion. Gak apa-apa. Jadi kita agak masuk ke agama. Kita itu diajarkan itu untuk tidak ini sih, tidak reaktif. Ya, dari meditasi mungkin semua orang juga ada tahu ya meditasi dan semacamnya. Ya tidak reaktif sih. Jadi ketika di market itu kita cuan itu biasa aja, ketika loss itu pun biasa aja gitu. Jangan. Yang penting aku tahu kenapa orang itu bisa reaktif. Karena mereka itu nggak ngerti apa yang mereka beli. Jadi ketika mereka itu beli dan harganya naik, wow ini enak banget. Kayaknya gue harus beli lagi gitu, gue nambah dikit gitu kan. Yang padahal mungkin dari tim Rekompar atau dari saya pribadi, biasanya kalau orang beli saham itu kita udah punya ada targetnya. Targetnya beli karena apa, jual karena apa. Jadi harus ada plannya. Kalau nggak ada plannya ya goyang gitu. Kalau lagi turunnya kenapa ya gitu ya gitu. Saya jujur lah, saya juga agak nakal-nakal dikit lah ya. Saya juga ada beli saham-saham yang gorengan juga gitu ya, for fun aja gitu kan. Ya itu, beda yang punya plan sama yang nggak punya plan. Kalau yang nggak punya plan, belinya itu ya goyang, turun dikit, ini kenapa ya gitu ya. Tapi kalau yang punya plan ya, misalnya contoh ya, saham Banks kan murah nih. Kan saya lihat resikonya itu hampir nggak ada. Misalnya dividennya itu udah 10%-an gitu kan. Kalau turun saya beli. Kalau naik saya nggak kejar, ya biasa aja gitu. Gitu kan, karena kita juga tiap tahun dapat uang tunggu kan puluhan persen. Udah lebih dari cukup, walaupun nggak bisa mengalahkan return saham Konglo ya. Cuman ya menurut saya sih udah cukup lah gitu. Warren Buffett aja 20% gitu kan. Per tahun kayak gitu. Tahun gitu. Jadi yang membedakan adalah kalau misalnya orang yang beli saham yang nggak jelas, yang aneh-aneh, itu mereka nggak ada plan ya. Ya, nggak ada plan. Habis itu cenderung ketika mereka ada harganya naik, sangat naik kayak gitu, mereka akan nambah investasi itu. Mereka ada kejar keuntungannya. Yes, mostly itu yang beli saham Konglo pasti ngekor. Nggak mungkin ada tesisnya, itu nggak mungkin.